Kenapa pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di saat harga minyak dunia naik? Ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung. Subsidi energi harus ditambah. Negara harus menutup selisih antara harga pasar dan harga yang harus dibayar masyarakat. Kalau itu terjadi, anggaran MBG otomatis harus ikut naik. Bisa dibayangkan, kalau program ini menyasar jutaan penerima, kenaikan kecil proporsi saja bisa membuat total anggaran membengkak sangat besar. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi bukan keputusan yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan, mulai dari harga pangan, daya beli masyarakat, sampai keberlangsungan program-program unggulan pemerintah. Pertanyaan besar saya hari ini, kenapa pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di saat harga minyak dunia naik? Bahkan, beberapa negara telah menaikkan harga BBM mereka. Sekilas ini kabar baik, bahkan patut diapresiasi. Karena kita tahu, setiap harga BBM naik, dampaknya langsung terasa ke kantong masyarakat. Ongkos naik, harga naik, hidup terasa makin berat. Tapi apakah sesederhana itu? Saat ini kita harus realistis. Dunia sedang menghadapi krisis energi. Krisis ini bukan sekedar isu global yang jauh dari kita. Dampaknya nyata. Harga minyak fluktuatif, pasokan terganggu, dan banyak negara harus mengeluarkan anggaran besar hanya untuk menjaga stabilitas energi di dalam negeri. Dan Indonesia juga tidak kebal dari situasi ini. Artinya, ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung. Subsidi energi harus ditambah. Negara harus menutup selisih antara harga pasar dan harga yang harus dibayar masyarakat. Pertanyaannya, kenapa ini tetap dilakukan? Jawabannya mungkin tidak hanya soal menjaga daya beli, tapi juga soal menjaga program-program besar negara tetap berjalan. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau yang sering kita dengar sebagai MBG. Program ini punya tujuan besar, memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang layak. Tapi di balik itu, ada satu hal yang sering kita luput dari pikiran, rantai pasoknya. Coba bayangkan, bahan-bahan untuk MBG itu apa saja? Sayur mayur, ikan, ayam, daging, telur. Semua itu sangat bergantung pada biaya produksi dan distribusi. Dan salah satu komponen terbesar dalam distribusi adalah energi BBM. Kalau harga BBM naik, apa yang terjadi? Biaya transportasi naik, harga bahan pokok ikut naik. Petani, peternak, dan distributor harus menyesuaikan harga mereka. Efek domino ini cepat sekali. Dan pada akhirnya, harga satu porsi makanan dalam program MBG ikut terdorong naik. Yang tadinya mungkin dirancang sekitar Rp10.000 per porsi, tiba-tiba jadi tidak realistis lagi. Karena harga bahan baku naik. Biaya distribusi meningkat. Dan kalau itu terjadi, anggaran MBG otomatis harus ikut naik. Bisa dibayangkan, kalau program ini menyasar jutaan penerima, kenaikan kecil proporsi saja bisa membuat total anggaran membengkak sangat besar. Sebenarnya bukan hanya MBG yang terdampak. Ada program lain yang juga punya kaitan erat, yaitu Koperasi Merah Putih. Koperasi ini dirancang untuk memperkuat ekonomi rakyat, khususnya dalam distribusi dan penjualan bahan pokok. Tapi bayangkan kalau harga BBM naik, biaya logistik naik, harga barang yang dijual koperasi ikut naik. Artinya, koperasi butuh modal lebih besar untuk membeli stok barang. Kalau tidak diantisipasi dengan baik, margin keuntungan bisa tergerus. Bahkan dalam skenario terburuk, koperasi bisa kesulitan bertahan sebelum benar-benar berkembang. Di titik ini, kita mulai bisa melihat gambaran yang lebih utuh. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi bukan keputusan yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan, mulai dari harga pangan, daya beli masyarakat, sampai keberlangsungan program-program unggulan pemerintah. Tentu saja, kebijakan ini bukan tanpa resiko. Menambah subsidi berarti menambah beban anggaran negara, dan itu harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti defisit yang melebar. Tapi di tengah situasi global yang tidak pasti, setiap pilihan memang punya konsekuensinya. Dan pemerintah tampaknya memilih satu hal,
menjaga agar rantai ekonomi di dalam negeri tetap stabil. Karena ketika energi stabil, harga bisa lebih terkendali. Ketika harga terkendali, program-program sosial bisa tetap berjalan. Dan ketika itu semua terjaga, dampaknya akan kembali ke satu hal yang paling penting, masyarakat. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi kenapa BBM tidak naik, tapi apa yang sedang dijaga oleh negara dengan keputusan itu. Dan jawabannya bisa jadi lebih besar dari yang kita bayangkan. Memastikan bahwa seluruh sistem dari dapur rumah tangga sampai program nasional tetap berjalan di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja.